Nah, selanjutnya yang akan saya review adalah benang-benang jala atau doily yarn atau benang jala. Nah, untuk benang-benang ini paling cocok kalau misalnya kita mau buat project doily atau sarung bantal atau taplak meja. Benang-benang katun tadi, benang katun loka atau benang katun Bali sebenarnya cocok juga, bisa dibikin untuk taplak meja atau bikin sarung bantal. Itu hasilnya lebih lembut. Cuman kalau untuk taplak meja sendiri ada benang khusus ya yang biasanya sering banget dipakai buat taplak meja, yaitu benang jala seperti ini. Nah, ini yang saya punya ada dari 3 merek. Yang ini merek Unicorn. Nah, jadi kalau kita merek Unicorn itu ada yang kiloan, jadi belinya per kilo, dijualnya dia per kilo. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang ini nanti kita gulung sendiri benangnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini contoh benang yang udah saya gulung ya. Benang ini yang udah saya gulung. Soalnya kalau kita nggak gulung dulu, nanti dia bisa kusut benangnya. Nah, jadi sebelum kita rajut, kita gulung dulu benangnya jadi seperti ini. Nah, benang jala Unicorn itu ada beberapa pilihan warna. Kebetulan yang saya punya ini yang warna putih tulang. Itu ada beberapa ukuran. Nah, ini saya mau tunjukin yang saya punya di rumah itu ukuran jala yang nomor 9 dan yang nomor 6. Jadi bedanya di helai benangnya ya, semakin besar angkanya dia semakin besar helai benangnya. Nah, ini nomor 9, ini nomor 6. Saya sendiri suka bikin project doily menggunakan benang jala Unicorn ini. Kenapa? Karena hasilnya dia lebih rustic, kelihatan lebih natural, dan kesan vintage-nya itu lebih dapat dibanding warna-warna lain. Nah, warna yang putih tulang itu lebih mahal dibanding yang warna putihnya. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi yang putih tulang lebih mahal dibanding yang warna putih untuk benang jala Unicorn. Ini harganya per kilo, tergantung, ada yang udah digulung juga, beda harganya. Nah, kalau yang belum digulung itu sekitar 70 atau 80 ribu per kilonya, itu tergantung warna ya dan dimana kita beli. Kalau yang udah digulung itu bisa beda 20 ribu. Jadi misalnya kalau kita beli 75 ribu, yang belum digulung, yang udah digulung itu sekitar 95 ribu. Itu tergantung ya. Kalau misalnya yang males gulung gitu bisa beli yang udah digulung, tapi kalau ibu-ibu iritologi macam saya itu bisa beli yang belum digulung seperti ini. Lumayan kan, hemat 20 ribu ya ibu-ibu. Nah, kayak gini, ini yang benang jala Unicorn. Untuk kehalusannya sendiri lumayan halus ya, lumayan lembut sih kalau menurut saya. Dia nggak kaku banget, nggak kasar banget, tapi hasilnya untuk jadikan doily itu bisa dilihat lah di Instagram saya ya, hasil-hasil doily menggunakan benang ini. Nah, kalau untuk kalau untuk ply benang itu paling ngaruhnya di besar atau kecilnya project yang dihasilkan. Misalnya ini sama ini dengan pola yang sama itu bisa beda sekitar 10 atau 5 sampai 10 sentian lah. Itunya beda ukurannya gitu. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi ini benang jala dari merek Onitsuga. Nah, ini juga ada macam-macam. Kalau Onitsuga itu ada yang warna putih, ada yang warna sama kayak gini putih tulang, dan ada yang warna-warni seperti ini, berbagai warna. Nah, ini walaupun sama-sama benang jala, tapi memiliki perbedaan tekstur juga. Bisa dilihat ya. Nah, beda kan twistnya beda. Jadi jalinan benangnya itu beda antara ini dan ini. Kalau hasil sama-sama bagus, tapi hasil akhir itu sama-sama bagus, cuman kembali ke selera aja ya, lebih suka benang ini atau benang ini. Benang ini dua-duanya saya sering pakai kok. Saya suka hasil akhir dari kedua benang ini. Ini lebih lembut dibanding yang ini teksturnya, tapi ini lebih gampang berbulu dibanding ini. Ini di range harga sekitar 9.000, 10.000 itu untuk
9, 10, 11, 12 tergantung tokonya, kembali tergantung toko dan tergantung warna. Dan warna putih itu biasanya paling murah dibanding dengan warna putih tulang atau warna-warna lainnya. Ini dari merek Onitsuga ya. Bentuknya dia kon kayak gini. Ini enak sih, tinggal rajut aja, gak usah kita gulung-gulung lagi. Nah, terus ada lagi. Nah ini, kalau yang ini dari merek United. Hampir sama sih, hampir mirip dengan Onitsuga. Ini saya beli yang 300 gram, ini 100 gram. Nah ini udah dipakai project ya, udah dipakai sebagian. Nah kalau yang ini yang paling jatuh. Jadi hasil akhirnya kalau ini dia agak sedikit kaku, tapi kalau yang ini dia lebih jatuh. Nah tapi kalau menurut penilaian saya ya, kalau ini benang ini dipakai wearable juga masih bagus sih. Nah ini kalau misalnya mau dipakai wearable itu masih bagus, masih cocok. Cuman saya lebih sering pakai ini untuk bikin taplak meja, doily atau project-project semisal itu. Harganya sama. Kalau yang ada yang bentuknya seperti ini dari merek United ya, United yarn, doily yarn biasanya, atau benang United, benang doily United. Nah ada yang bentuknya seperti ini, 1/100 gramnya kalau nggak salah sekitar 10.000 atau 11.000. Saya beli yang konnya ini ukuran 300 gram. Nah selanjutnya yang akan saya review adalah benang poli. Nah ini yang ini benang Onitsuga, kalau nggak salah Onitsuga Poly Cherry. Dia seperti ini. Yang ini juga sama benang poli, tapi ini dari merek Poly Apple. Ini walaupun sama-sama poli, tapi beda banget. Dari mulai tekstur, kekakuan benangnya, ini beda banget yang dua ini. Nah kebetulan saya tuh nggak terlalu suka bikin project menggunakan benang poli ya. Jadi cuman punya dua ini aja jenis benangnya. Poly Cherry itu dia sebenarnya itu sih lentur, lumayan empuk juga. Kalau kita ngerajut pakai ini tuh lumayan empuk, cuman hasil akhirnya tuh dia lebih kaku. Hasil akhirnya dia kaku, jadi dia sangat cocok untuk bikin dompet, bunga-bungaan, dia bros-bros dia masih cocok. Dompet, tapi kalau misalnya bikin sepatu bayi dia kurang cocok ya, kecuali kalau sepatu dewasa. Nah misalnya kita pengen bikin sepatu dewasa, sandal dewasa, atau kita ingin mengcover sepatu lama, nah ini paling cocok nih, ini bagus nih, cocok untuk bikin sepatu. Karena hasil akhirnya dia itu agak kaku. Nah kalau untuk amigurumi sendiri, misalnya ada yang suka bikin amigurumi, saya lebih rekomen untuk menggunakan benang dari katun-katunan, katun Bali, yang small, yang mau yang kecil mau yang besar ya playnya, atau katun susu. Dia itu paling cocok, soalnya kalau pakai poli bikin amigurumi itu hasilnya jadi agak kaku aja gitu, kurang bagus kalau menurut saya ya. Tapi itu tergantung preferensi masing-masing, sukanya yang seperti apa. Nah ini ada contoh ya, saya bikin doily ini menggunakan dua benang yang berbeda. Nah yang ini saya pakai katun Bali. Nah dia kan lemas gitu ya, hasilnya lemas seperti ini. Nah ini dari katun Poly Cherry. Nah katun Poly Cherry sebenarnya dipakai doily juga bagus, cuman hasilnya dia jadi kaku, jadi nggak balik lagi ke bentuk semula gitu loh. Jadi kayak gini tuh. Jadi kalau bikin doily-doilyan dari ini, jadi hasilnya tuh kalau kita giniin hasilnya tetap gini. Kalau ini kan karena dia dari benang katun ya, jadi hasilnya dia lebih lembut gitu, lebih bagus lah untuk dipakai taplak. Nah kalau buat taplak pakai benang poli itu hasilnya kayak gini tuh. Jadi kalau dia diberdiriin ya dia tegak. Jadi paling cocok emang untuk bikin tas kayak gitu. Nah ini ada lagi kan benang Poly Apple. Nah kalau ini bikin tas ini lebih bagus nih dibanding benang Poly Cherry. Jadi kalau yang ini dia agak empuk gitu. Nah kalau yang ini dia lebih stabil sih kalau menurut saya.
benang polyapple itu lebih stabil kalau dibikin tas. Jadi hasil tasnya tuh kelihatan lebih seseg gitulah, lebih woweng kalau dalam bahasa Sundanya itu lebih apa ya? Lebih apa ya? Kalau ini kan ada empuk-empuknya gitu. Kalau ini enggak, dia lebih mirip dengan nilon kalau menurut saya. Cuman ini namanya polyapple, tapi kalau nilon kan dia mahal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin project dengan budget yang lebih murah, bisa diganti dengan polyapple. Ini juga sisa saya membuat dompet. Nah, ada lagi nilon. Kalau yang suka bikin project. Nah, kalau yang suka bikin project kanvas, ini ada nih nilon peniti. Aduh, ini maaf ya, benangnya udah amburadul seperti ini, belum diurai lagi. Nah, ini dia hasilnya. Dia benangnya lebih mengkilap, walaupun menurut saya ini hampir sama dari tekstur, sama dari ketebalan, sama kekakuannya hampir sama, tapi ini dia punya tekstur, punya kesan mengkilap gitu. Nah, hasilnya untuk buat tas dia jadi lebih bagus hasil tasnya, soalnya ada kilap-kilapnya jadi kelihatan lebih mewah gitu ya. Nah, ini benang nilon cap peniti. Harganya saya lupa, kalau nggak salah sekitar 47.000 per kon seperti ini. Beratnya lupa berapa gram gitu. Kalau ini beratnya 100 gram, harganya lebih murah lah dibanding nilon peniti. Ini namanya polyapple. Saya beli online shop juga, jadi kalau nggak salah beli di Shopee. Jadi bisa cari di Shopee aja benang polyapple. Nah, ada lagi nih benang sejuta umat, benang jadul yang dari dulu selalu eksis ya. Ini benang siet atau benang akrilik siet ya. Nah, ini empuk banget benangnya. Playnya dia kecil dan dia berbulu seperti ini. Nah, kalau orang-orang zaman dulu selalu bikin project biasanya dari benang siet ini ya. Cuman sekarang mungkin lebih banyak pilihan, jadi benang ini udah jarang dipakai. Nah, kalau yang ini hasilnya dia berbulu, terus teksturnya agak gatal-gatal gitu. Jadi kalau menurut saya ya, dipakai untuk membuat baju untuk anak-anak itu dia kurang cocok sih. Kalau buat sepatu dia masih cocok. Nah, ini pasti banyak yang belum tahu ya, kalau ini misalnya kita pakai untuk membuat amigurumi itu bagus banget loh. Apalagi kalau misalnya playnya kita double, kita bikin 2 atau 3 helai sekaligus saat kita merajut, itu hasilnya dia lebih empuk-empuk gitu untuk dipakai amigurumi, hasilnya bagus. Kan kalau amigurumi itu biasanya bikin boneka atau cuman gantungan kunci ya. Jadi kalau pakai ini dia cocok. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dalam kita membuat satu project atau membuat project seni merajut gitu, yang itu nggak ada aturan khusus untuk benang-benang tertentu atau untuk nomor jarum tertentu. Itu hanya sebagai sebagai pegangan, sebagai patokan umum aja. Jadi kita bisa berkreativitas, itu bebas. Kita mau pakai benang apa untuk project apa itu tergantung kreativitas kita sebagai perajut. Kita jangan terlalu kaku untuk membuat suatu project. Misalnya dengan benang ini, khusus benang ini, khusus benang ini. Nah, nggak harus kayak gitu juga. Cuman kan kalau misalnya untuk project-project wearable, misalnya yang paling diutamakan itu kenyamanan. Jadi kita pakai benang-benang yang nyaman untuk kita pakai, misalnya kayak gitu. Tapi untuk karya-karya seni lainnya, misalnya bikin doily atau apapun, itu bebas, kita bisa pakai benang apapun yang kita suka. Nah, segitu dulu ya reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Kalau misalnya ada masukan dari teman-teman, boleh kasih komen ya. Nanti misalnya apa yang kurang atau mau ditanyakan, mau tanya apa boleh. Atau misalnya ada masukan untuk nanti saya bikin video tentang apa. Nah, boleh di komen ya. Nah, segitu dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.